Halo, halo, assalamualaikum para saintis muda. Ustazah Dita mengucapkan selamat datang kepada kalian semua di materi IPA kelas 7. Sebelum kita mulai belajar materi yang baru, Ustazah mau tanya nih, kira-kira apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengarkan istilah IPA? Apakah kalian teringat dengan para ilmuwan yang sering meneliti di laboratorium? Atau para fisikawan yang sering menciptakan rumus-rumus baru? Tahukah kamu bahwa IPA ada di mana-mana? IPA ada ketika kamu lupa mencuci tangan sebelum makan. IPA juga ada ketika kamu terlalu lama menghadap ke layar HP hingga matamu sakit. Atau IPA juga ada ketika bundamu menyiapkan makanan di dapur untuk makan malammu. Jadi, sebenarnya apa sih IPA itu? Yuk, kita cari tahu apa itu IPA. Halo, kembali lagi bersama Ustazah Dita. IPA, ilmu pengetahuan alam. Sesuai dengan namanya, objek yang dipelajari di IPA atau di ilmu pengetahuan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam. Segala sesuatu yang ada di alam beserta segala keterkaitannya atau interaksinya untuk kita pelajari pola keteraturannya. Nah, jadi di IPA kita belajar segala sesuatu, baik mulai dari yang kecil yang tidak terlihat seperti virus, bakteri, maupun atom, hingga segala sesuatu yang besar di luar nalar kita seperti bumi, bulan, matahari, tata surya, hingga galaksi. Nah, seperti yang sudah Ustazah Dita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, IPA sendiri kita bagi menjadi 3. Ada fisika, biologi, dan juga kimia. Nah, tahukah kalian apa perbedaan dari ketiganya? Atau mungkin kalian masih asing dengan istilah-istilah tersebut? Yuk kita cari tahu perbedaan di antara ketiganya. Nah, yang pertama ada fisika. Nah, fisika ini sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta, gaya-gaya yang ada di dalamnya, akibat-akibat, gejala, serta sifat fisik benda, meliputi gerak, gaya, cahaya, bunyi, struktur atom, serta kalor. Nah, contoh dari penerapan fisika ini sendiri, yakni ketika kamu mendorong meja, kamu bisa menghitung berapa gaya yang kamu keluarkan. Kamu juga bisa menghitung berapa jarak perpindahan meja tersebut. Seperti itu. Atau ketika kamu main bola, kamu bisa menghitung berapa besar gaya yang kamu keluarkan untuk kamu bisa menendang bola. Nah, selanjutnya kimia. Kimia merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari mengenai penyusun materi, sifat-sifat materi, perubahan pada materi, dan juga energi yang berperan dalam perubahan materi tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah biologi. Biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari mengenai asal-usul makhluk hidup atau asal-usul kehidupan, serta mempelajari mengenai bagaimana kehidupan itu berlangsung, bagaimana makhluk hidup bertahan hidup, dan juga bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ustazah mau tanya nih sama kalian semua. Kalian pernah kan mendengar yang namanya Sir Isaac Newton?
sang penemu gravitasi. Atau pasti kalian pernah mendengar yang namanya Albert Einstein. Atau juga yang dari Indonesia nih, Bapak B.J. Habibie. Pasti kalian kenal dong. Nah, jadi sebenarnya mereka ini mendapatkan pengetahuan atau teori-teori itu dari mana ya? Nah, jadi anak-anakku kelas 7, ilmu pengetahuan yang ada saat ini atau alat-alat yang kita gunakan saat ini tidak tiba-tiba ada loh. Jadi semua ilmu pengetahuan tersebut didapatkan dari serangkaian percobaan, serangkaian penelitian, dan juga serangkaian pengamatan. Nah, serangkaian pengamatan, penelitian, percobaan tersebut merupakan tahapan-tahapan penyelidikan IPA, dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur ilmiah. Jadi, apa saja sih prosedur ilmiah itu? Nah, jadi prosedur ilmiah atau penyelidikan ilmiah atau yang biasa kita kenal dengan metode ilmiah merupakan cara-cara atau tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk menemukan atau mendapatkan pengetahuan baru. Nah, secara umum, metode ilmiah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengamatan atau biasa kita sebut dengan observasi. Yang kedua yakni menentukan inferensi atau kesimpulan. Dan yang ketiga ada mengkomunikasikan hasil atau mempublikasikan hasil pengamatan. Nah, jadi sebenarnya apa sih maksud dari ketiga tahapan prosedur ilmiah ini? Yuk, Ustazah jelaskan lebih lengkap lagi. Disimak ya. Nah, tahapan yang pertama pada prosedur ilmiah atau metode ilmiah adalah melakukan pengamatan atau biasa disebut dengan observasi. Jadi apa sih observasi itu atau pengamatan itu? Nah, pengamatan atau observasi merupakan suatu proses merasakan, melihat, mengamati baik dengan panca indera kita, baik dengan menggunakan mata, menggunakan hidung, menggunakan telinga, menggunakan lidah kita untuk mengumpulkan suatu informasi atau mengumpulkan data. Nah, dalam pengamatan ini kita juga bisa melakukan pengukuran menggunakan alat ukur. Nah, pada tahapan observasi atau pengamatan, kita akan mengamati 2 hal. Ada pengamatan kuantitatif dan pengamatan kualitatif. Kalau pengamatan kuantitatif merupakan mengamati data-data yang terukur, biasanya menggunakan alat ukur. Dan juga hasil atau data yang kita peroleh merupakan angka. Misal, ketika kamu menghitung tinggi teman kamu. Nah, kamu memperoleh data tinggi, misalkan teman kamu tingginya 145 cm. Itu merupakan data kuantitatif. Biar diingat-ingat, kalau kuantitatif datanya berupa angka. Contoh lain, misal ketika kamu mengukur panjang pensil kamu menggunakan penggaris. Nah, panjang pensil kamu misal 20 cm. Nah, itu merupakan data kuantitatif karena terukur. Nah, yang selanjutnya ada data atau pengamatan kualitatif. Kalau pengamatan kualitatif ini, data yang dihasilkan biasanya merupakan kondisi fisik atau sifat fisik atau bisa juga keadaan suatu benda atau suatu objek yang kamu amati. Bukan berupa angka. Misal,
Kamu melakukan pengamatan terhadap kucing yang ada di sekitar rumah kamu. Nah, maka data yang akan kamu peroleh adalah sebagai berikut. Kucing merupakan hewan karnivora. Selain itu, dia juga termasuk hewan mamalia. Jadi, data yang kamu peroleh bukan angka, tidak terukur, hanya berdasarkan sifat fisik atau kondisi yang kamu amati. Ingat-ingat ya, kalau pengamatan kuantitatif data berupa angka, kalau kualitatif data yang kamu peroleh merupakan deskripsi keadaan. Nah, tahapan yang kedua yakni membuat inferensi atau menentukan inferensi. Pada tahapan ini, kamu akan menentukan penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang sudah kamu amati. Di tahap ini, kamu akan menemukan hubungan antar pola atau mencocokkan pola-pola yang ada dari objek yang sudah kamu amati. Kamu akan merumuskan mengenai perkiraan-perkiraan yang kamu peroleh setelah kamu melakukan pengamatan atau bereksperimen. Nah, bahkan setelah melakukan pengamatan ini pada tahap menentukan inferensi, kamu juga akan dapat menentukan kesimpulan dari apa yang sudah kamu amati sebelumnya. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga atau tahapan terakhir dari prosedur ilmiah adalah mengkomunikasikan atau mempublikasikan hasil pengamatan kamu. Nah, pada tahapan ini, mengkomunikasikan hasil pengamatanmu bisa dilakukan secara lisan maupun bisa dilakukan secara tulisan. Nah, mengkomunikasikan atau mempublikasikan hasil pengamatan kamu dapat dengan menggunakan tabel, menggunakan grafik, menggunakan bagan, atau juga gambar yang relevan. Misal, ketika kamu mengamati sel menggunakan mikroskop, kamu bisa menggambarkan apa yang sudah kamu amati melalui mikroskop. Atau misalkan kamu mengamati tinggi tanaman yang sudah kamu tanam per harinya. Nah, kamu bisa menggunakan grafik untuk mengukur hari pertama tingginya berapa, hari kedua tingginya berapa, dan hari ketiga tingginya berapa. Bisa juga menggunakan tabel. Nah, selanjutnya Ustazah akan jelaskan nih, apa sih manfaat dari belajar IPA? Kenapa sih kita harus belajar IPA? Kenapa kita harus pusing-pusing belajar IPA? Kita harus menghafalkan rumus dan segala macam yang bikin otak kita penuh, kita ingin meledak dan lain sebagainya. Tenang, jadi belajar IPA itu sangat bermanfaat. Yang pertama itu adalah kita bisa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar IPA, kita bisa lebih bersyukur. Kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan maha besarnya, dengan segala kasih sayangnya menciptakan manusia dengan kompleksitas yang sangat tinggi, dengan keteraturan yang sangat luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dapat berpikir logis. Jadi nanti kita bisa membedakan mana yang mitos, mana yang logis, atau mitos atau fakta. Misal nih, kalian pernah dengarkan kalau mata kalian kedutan, pasti ada yang kangen nih, kayak gitu. Kalau enggak, ketika kuping kita berdenging, wah, jangan-jangan ada yang ngomongin kita nih di belakang. Nah, dari situ kita bakal tahu apakah itu mitos atau logis. Nah, kira-kira mitos atau logis nih? Mitos ya, hal-hal seperti itu merupakan mitos. Pada dasarnya, hal-hal yang sudah Ustazah sebutkan tadi merupakan respon biologis dari tubuh kita, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga kita dapat berpikir secara sistematis. Yang keempat, kita dapat menyelesaikan masalah. Misalkan di suatu daerah belum terdapat sumber air. Sumber air yang ada merupakan
masih kotor. Nah, kita bisa bantu nih melakukan pemurnian air dengan melakukan penyaringan sederhana seperti itu. Nah, itu kan otomatis bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di sana seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, kita jadi lebih memahami banyak hal. Kita bisa memahami lebih banyak hal, lebih mengenai keteraturan yang ada di alam semesta ini. Kayak gitu. Kenapa kok bisa air yang ada di dalam panci itu mendidih? Kenapa? Kayak gitu misal. Ya karena panas itu berpindah, energi itu berpindah, seperti itu. Energi kalornya berpindah, seperti itu ya. Yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan belajar IPA, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Maksudnya gimana, Ustazah? Dengan belajar IPA, kita bisa tahu nih, oh, ternyata kita bisa nih memanipulasi gen pada tanaman, atau ada yang namanya rekayasa genetika untuk mendapatkan hasil buah yang baik gitu, untuk kehidupan manusia yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Misal contohnya lagi, uh, yang ada yang namanya bayi tabung seperti itu. Nah, itu ya. Nah, itu merupakan beberapa di antara manfaat belajar ilmu pengetahuan alam seperti itu. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat buat belajar IPA, karena belajar IPA itu sangat banyak sekali manfaatnya buat kita semua. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah belajar mengenai objek IPA dan juga pengamatan. Nah, yuk kita review kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Objek IPA merupakan segala sesuatu yang ada di alam sekaligus interaksinya untuk kita pelajari pola-pola keteraturannya. Nah, dalam IPA sendiri dibagi menjadi 3. Ada fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada hingga saat ini, para ilmuwan menggunakan metode ilmiah atau prosedur ilmiah. Nah, di dalam prosedur ilmiah tersebut terdapat 3 tahapan. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, membuat inferensi. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan atau mempublikasikan mengenai pengamatannya, seperti itu. Jika ada kesulitan, silakan kalian langsung menghubungi Ustazah melalui forum di Google Classroom maupun japri Ustazah via WA. Gitu. Jadi, untuk hari ini cukup sekian dari Ustazah. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semuanya.